Wahia sifatun qadimatun qadimatun bidari ta'ala. Lan utawi ya sifat ilmu iku sifat qadim aku batek karena Allah Ta'ala. Ya'lamu bihal asya'a al-ilmi ya Allah biha kalawan sifat ilmu al-asya'i bila-bila perkata wa tidduha jahulan utawi lalawanan sifat ilmu al-jahlu iku bodoh wa dalilu lan utawi dalil akli ngatasi mangko sifat ilmu anahu lau kana jahilan iku zatun ya Allah lau kana jahilan iku lama mana ya Allah jahilan iku bodoh lam yakun muridan maka orang ya Allah muridan iku karsa wa lan utawi adamu kauni alam muridan mu'al iku mustahil mu'al iku mustahil. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah majelis taklim Masjid Jami'ah Muttaqin. Wafaqani Allahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah. Mudah-mudahan diistiqomahkan dalam rangka beribadah. Mudah-mudahan diberikan kepahaman dalam ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Wa syukru ala ni'amillah, segala puji hanya milik Allah dan bersyukur hanya kepada Allah. Kita memuji kepada Allah dan bersyukur atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang mana pada malam hari ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah, kita masih senantiasa diberikan kesempatan untuk sama-sama bisa hadir, bisa duduk bersama di majelis taklim yang kita cintai ini dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Baik, insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas keterusan daripada sifat ma'aniyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat ilmunya Allah. Tetapi sebelumnya diinformasikan sebagaimana ketua TKM kemarin telah memberitahukan bahwasanya
entah itu jalannya ke tempat yang baik atau jalannya ke tempat yang buruk. Ya, kalau menurut bahasa umroh, ya pagi kita umroh ke pabrik, ke pasar. Nah, umroh menurut bahasa. Nah, insya Allah nanti kita akan melaksanakan jalan. Jalan kemana? Adalah jalan berziarah. Ziarah menuju makam. Kalau yang diziarahi makam, ya. Boleh atau tidak menziarahi makam? Boleh. Kalau orangnya udah mati, mati namanya juga makam. Boleh atau tidak? Boleh. Ziarah ke makam? Boleh. Lah saya mau masyarakat nggak mau ke makam wali, nggak mau ke makam kiai, mau ke makam artis, silakan. Ini mau ziarah kemana? Ke Amerika. Ziarah kemana? Ke Michael Jackson. Nggak jadi masalah. Hukumnya ziarah boleh dan hukumnya sunnah. Kalau kita hanya sekedar ziarah datang ke makam, hukumnya sunnah. Tetapi ketika kita menziarahi ziaratul kubur para alim ulama, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, taruhlah yang menyebutkan wali itu adalah orang yang mengetahui kewalian. Ya, yang telah turun-temurun disebutkan oleh para alim ulama kita, oleh para sesepuh kiai-kiai kita, nih makam anu, makam wali anu, wali anu, wali anu, kita hanya tinggal mengikuti. Kalau bagi kita, Allah a'lam, kalau kita juga bukan wali. Betul? Karena yang dinamakan yang tahu wali itu hanya wali. La ya'riful wali illa wali. Tidak ada yang tahu terhadap seorang wali kecuali wali. Sama halnya kalau wali, la ya'rifu bajingan illa bajingan. Tidak ada yang tahu bajingan kecuali bajingan. Kalau bajingan sama bajingan pasti kenal. Kenapa? Ada tanda-tanda khusus. Iya kan? La ya'rifu jabal illa jabal. Tidak ada yang tahu jabal kecuali jabal. Ini sesama jabal pasti tahu. Nah, nggak tahu lo berarti jabal kan? Tahu, berarti dia jabal. Kalau saya katakan wali, berarti saya wali. Waduh, wali apaan? Kita tahu wali itu karena diwalikan disebutkan wali oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita tidak jadi masalah kita percaya dan itibar kepada guru-guru kita yang menyebutkan bahwa itu adalah wali Allah. Ya, kita percaya, wajib saja. Adapun hakikatnya wali atau tidak, wallahu a'lam, kita pasrah kepada Allah. Si penting kita ziarah ke kubur dan hukumnya sunnah, bahkan sunnah muakkadah ketika kita menziarahi makam para alim ulama. Yang terkenal di Indonesia khususnya Pulau Jawa adalah Wali Songo. Padahal wali itu bukan cuma 9, Bapak, banyak. Wali Songo itu adalah dulunya penasehat kerajaan Demak. Sebagai tandingan, ya, tandingan penasehat kerajaan Majapahit. Kalau penasehat utama kerajaan Majapahit itu 7 orang. Nah, ini sebagai tandingan daripada penasehat raja, dibentuklah perkumpulan Wali Songo. Makanya Wali Songo itu bukan Songo saja, karena setiap wali yang satu mangkat maka digantikan dengan wali yang lain yang mengisi kekosongan Wali Songo itu. Gitu. Nih asal mulanya Wali Songo. Wali di Pulau Jawa bukan cuma 9, banyak. Ini kita tahu Wali Songo itu karena penasehat kerajaan Islam pertama di Jawa adalah Demak. Sebagai tandingan, ya, penasehat
tentang ketuhanan. Dia bawa seluruh kitab-kitab hidupnya seperti kitab Wedanya, Simritiknya, Anfasnya dan lain-lain. Kitab hidup itu banyak Pak. Terutama adalah kitab Wedanya. Dari Weda itu nanti dipecah lagi menjadi dua, dan dua itu dipecah lagi sampai banyak kitabnya. Maaf, sama seperti Injil, yang aslinya Bible. Bible kemudian pecah-pecah jadi Markus, Yohanes, Matius dan yang lain-lain. Cuman Al-Quran juga ya ada pecahannya. Kalau Al-Quran cuma satu. Nah, dia bawa seluruh kitab-kitabnya untuk adu masalah tentang ketuhanan dengan Sunan Bonang, karena dia mendengar ada seorang ulama yang sangat karismatik, yang sangat arif, luar biasa keilmuannya, Sunan Bonang di Tuban. Dia ingin adu masalah menanyakan tentang ketuhanan. Dia bawa seluruh kitab itu. Tapi sudah sampai di tengah laut, ini datang angin topan, angin badai luar biasa. Kemudian perahunya terbalik, kitab-kitabnya jatuh semua ke laut, dan dia pun tersendiri terombang ambing, kapalnya pecah, perahunya pecah. Dia cuma hanya berpegangan ke sebatang papan. Teruslah terombang ambing. Nah, di sini Sunan Bonang sudah tahu. Ini hebatnya para alim ulama, Allah kasih makna. Atau bagi kalau bahkan seorang wali Allah kasih karomah. Dengan kekaromahannya Sunan Bonang atau kemampuannya Sunan Bonang karena kesalehannya, beliau tahu ada seorang pendeta yang datang dari India sambil bawa kitab ingin mengadu masalah dengan beliau. Dia sudah nunggu di pesisir Tuban. Dan pada waktunya si pendeta tersebut pun sampai tertiup oleh angin, ia terdorong oleh ombak sampailah ke pesisir Tuban. Di situ, nah setelah di situ dia ditolong oleh Sunan Bonang. Tolong oleh Sunan Bonang. Ya, ini si pendeta ini nggak tahu apa itu Sunan. Kemudian ditarik, dibawa ke pinggir sambil diobati, dikasih makanan, kata sudah berhari-hari ini ada di laut, pasti lapar. Dikasih makanan, setelah segar, setelah sembuh, segar juga barulah ditanya. Si pendeta Hindu ini bertanya, maaf Tuhan ini siapa? Saya adalah penduduk di sini. Tuhan siapa? Saya adalah pendeta dari India. Masuk kedatangan Tuhan ke sini. Saya mendengar seorang ulama yang sangat tinggi ilmunya, namanya Sunan Bonang. Saya tadinya ingin mengadu masalah, menguji keilmuan dia tentang ketuhanan dan yang lain-lain, tetapi sangat disayangkan di sana, kata pendeta tersebut, kitab-kitab saya semua sudah jatuh ke laut karena di pas tengah laut kapal saya terhantam ombak, ya terhantam badai sehingga pecah. Kitab-kitab saya semuanya masuk ke dalam. Oh, begitu. Ya, tunggu, kata Sunan Bonang. Akhirnya kemudian Sunan Bonang menancapkan tongkatnya di pinggir pantai. Setelah ditancapkan, kemudian dicabut. Nah, dari bekas tancapan tongkat Sunan Bonang ini, keluarlah air yang sangat deras. Besar, air besar. Begitu dibuka, berair mancung. Nah, gak lama kemudian kitab-kitab si pendeta tersebut yang tadinya sudah tercebur di tengah lautan, ini satu persatu muncul semua dari bekas tancapan tongkat Sunan Bonang. Sampai seluruhnya kitab-kitab tersebut ada. Kata Tuan Bonang, Tuan, apakah ini kitab-kitab Tuan yang hilang, yang tenggelam di lautan itu? Si pendeta
masjid Jumat jadi satu malam, padahal kan yang kerja itu banyak. Saya dapat cerita dari orang kampus itu sulit. Begitu. Nah, tapi sunat bulan tidak komersi. Akhirnya kemudian mereka tersebut memeluk agama Islam. Ini kan luar biasa. Pengajaran agama Islam itu subhanallah. Yang dibawa oleh para wali songo, disebarkan oleh para wali songo itu tidak berdasarkan dengan kekerasan, malah dicoba, kata istilah anak sekarang, dicoba para Hindu Buddha dulu dia apa namanya suka barang, ya kan? Suka barang, maka begitulah kembangan-kembangan oleh para wali songo. Lir. Sampai nyanyi dul pancung gitu kan. Ya, sukanya orang Jawa itu gamelan. Neng dong, sampai sudah barang dibikin. Bonang-bonang itu kan apa namanya? Kan mau kan ya? Bonang itu apa? Dibikin lah. Itulah metode dakwah awal-awal, metode dakwah seperti itu. Kenapa? Lalu yang didakwahi orangnya orang Hindu, yang didakwahinya orang Buddha, yang mau diajak masuk Islam itu adalah orang-orang non-Muslim. Lah, bagaimana kalau sekarang orang Muslim diajak seperti itu? Sudah berbeda zamannya. Maaf kalau nanti misalkan ada pengajian bentar-bentar bentar-bentar ini kayaknya seperti pengajian Yahudi dan Nasrani. Benar? Kan seperti pengajian Yahudi dan Nasrani. Habis salaman nyanyi, habis salaman nyanyi. Itu sama seperti itu. Mau di mana masuknya ilmu? Jadi yang tapi punya kita sekarang itu ustaz-ustaz kita yang sekarang yang itu. Kalau begitu kan kakak kamu, ya kakak kamu itu nggak usah komersil lah. Kalau mau ngaji syukur kakaknya ya dia salah sendiri. Yang didakwahi orang Islam sekarang disuguhi begitu. Katakanlah di TV, 20 menit iklannya pakai sabit dan BH doang. Nah ini salah kita. Ya.
Kanjeng Nabi sendiri ziarah. Ketika Kanjeng Nabi sudah selesai melaksanakan haji wada, beliau pergi ke Hujur. Sebelumnya Rasulullah menangis. Ya, menangis Rasulullah ditanya oleh Ibunda Siti Aisyah, Ummul Mukminin, "Ya Rasulullah, kenapa kau menangis?" "Aku menangis sedih mengingat orang tuaku." "Kenapa engkau sedih?" "Karena aku mengingat orang tuaku." Akhirnya kemudian Rasulullah pun berdatangan ke Hujur karena makom ibunda Kanjeng Nabi itu di Hujur, Siti Aminah. Karena ketika beliau pada waktu Kanjeng Nabi masih kecil umur baru berapa tahun, diajak ziarah mendatangi sanak famili yang ada di Madinah, kemudian pulang di tengah perjalanan ibunda Aminah meninggal dan wafat di situ dan dimakamkan di Hujur. Setelah haji wada, Kanjeng Nabi mendatangi makam ibundanya, ziarah makam ibundanya dan memohon kepada Allah agar dihidupkan kembali ibunya dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, Kanjeng Nabi minta kepada Allah agar ibundanya ini dihidupkan oleh Allah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihidupkanlah ibunda Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW, ibunda Aminah, hidup dan kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu meninggal lagi dan tertutup kembali kuburnya. Datanglah lagi Kanjeng Nabi ke ibunda Siti Aisyah dengan muka berseri-seri. Ditanya, "Kenapa engkau tidak ya Rasulullah?" "Karena aku memohon kepada Allah agar ibunda dihidupkan oleh Allah dan doaku diijabah oleh Allah. Ibunda dihidupkan dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku sangat gembira sekali." Ini berarti bukti menunjukkan bahwa Rasulullah berziarah. Jadi intinya saya datang ke kubur, silakan datang saja, nggak usah baca apa-apa. Bagaimana kalau kita tawasul? Itu masalah lain. Bagaimana kalau kita tabarukan? Masalah lain. Adapun inti daripada zakat, hukumnya adalah sunnatun muakkadatun. Lah bagaimana kalau kita bisa meminta kepada Allah di sisi makam, di area makam para wali-wali Allah? Boleh, tidak jadi masalah. Kita datang berdoa. Kita mendoakan para ahli kubur. Selain itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikabulkan hajat kita. Tidak jadi masalah. Ini dicontohkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i mengatakan, tidak ada satu masalah yang ada di pikiran saya yang belum terbongkar, maka saya datang ke makam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Beliau datang ke makam Imam Hanafi dan beliau di situ berdoa ya kepada Allah dan terbuka masalah itu. Masalah tabarukan beda, masalah tawasul beda. Ya, tapi intinya ziarah adalah mendatangi makam. Lah, kalau begitu kita sarankan yang itu lebih bagus. Ziarah ke makam bagus. Ada nilai lebih, masing-masing ada nilai lebih. Kalau nilai lebihnya kalau kita datang ziarah ke makam, bukan ke makam, ke kiai yang masih hidup, adalah dapat makan, minimal dapat minum, minimal dapat salaman. Nilai lebihnya itu. Ya kalau kita datang ke makam, ada nilai lebih juga. Pasti yang kita pikirkan kematian. Kalau kita datang ke kiai masih hidup, kita pikirin mati. Waduh, seolah-olah kita nyobain mati. Jadi boleh. Makanya di dalam kitab Tafsirul Karam, dalam syarah kitab 2 hadis, Syekh Nawawi Al-Albani mengatakan bahwasanya ada Rasulullah mengatakan, "Man zara 'aliman faqad zara." Barang siapa yang ziarah kepada para alim ulama, dia seolah-olah ziarah kepadaku. Nah, ziarah kepada alim ulama itu baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, lalu kita ziarah datang mendoakan. Selain di samping mendoakan si ahli kubur, kita memohon kepada Allah, bukan memohon kepada mayit. Tapi kalau memohon kepada ahli kubur, musyrik hukumnya, nggak boleh. Tetapi kalau kita berdoa di makam para wali
Tidak ada larangan untuk wanita. Boleh, boleh. Untuk naik kubur ansiaratil kubur. Tadinya aku melarang kalian berziarah kubur, tapi akhirnya kemudian Rasulullah menyambung kembali. Fazuruha, maka ziarahlah kalian ke kubur. Di dalam kitabnya ada tutorial saran dari para kitab Fathul Qadir, diperbolehkan wanita datang menziarahi para nabi ulama, menziarahi makam para nabi dan rasul, hukumnya tetap sama sunnah muakkadah walaupun bagi wanita. Lah kalau misalkan seandainya haram menziarah bagi wanita, tak boleh menziarah ke makam nabi. Tapi buktinya dipersilakan datang. Ada tempat yang khusus untuk wanita, kalau ziarah ke makam nabi ada. Diperbolehkan, bahkan disunahkan. Makanya untuk tahun ini ada keringanan dari panitia, ya boleh mengajak keluarganya. Gitu. Ini ada satu kisah nyata dari salah satu jamaah kita. Dia juga sempat jarang wali songo. Semenjak diadakan dia jarang wali songo, dia nggak sempat karena memang kesibukan luar biasa lah. Kita tahu kalau orang pekerjaan bukan sendiri, tetapi dia ingin selalu zarah dan berharap, ya, limpahan keberkahan Tuhan daripada wali-wali Allah. Dengan cara apa? Dia bilang ke saya, Pak Kiai, walaupun saya nggak bisa datang, nggak bisa ikut zarah, tapi saya mau posting aja dah, ya, biar saya mau posting aja siapa yang berangkat di situ, biar saya mau posting. Oh ya nggak apa-apa, sama, insya Allah sama pahalanya. Ya sebut sama aja. Ya sama kan, nggak tentu belum tentu sama kan. Ini kan bola, yang satu gede, yang satu kecil kan sama-sama bola. Ya beda kalau yang dia datang langsung dengan hanya titipan. Kata saya sama. Ya. Dan saya motivasi insya Allah kalau kita bisa ziarah 7 kali berturut-turut ke makam para wali Allah, kita mohon kepada Allah, ya, kita akan bisa ziarah nanti ke sayyidnya para alim ulama, ke pemimpinnya para alim ulama. Siapa? Kanjeng Nabi. Benar? Iya. Maka dia tiap tahun 7 kali, dia walaupun nggak bisa ikut, dia ngongkosin orang untuk ziarah. Dia yang ngongkosin. Alhamdulillah pas ke 7 kalinya, alhamdulillah dia bisa ikut ziarah. Dia bisa ikut umroh bareng kita. Tahun 2015. Alhamdulillah. Nah, inilah berkah
seseorang akan dikumpulkan di akhirat nanti bersama orang yang dicintainya. Kita tidak dicintai oleh Allah, misalkan seperti itu, tapi kita cinta terhadap orang yang dicintai oleh Allah, akan mengikut dari mereka masuk surga. Alhamdulillah begitu. Lalu datang aja di situ toko kasur, pokoknya besar apa tinggal sebut aja memang dilalu kan bebas ambil kasur. Padahal kan kenal kan? Nggak kenal. Ya, misalkan kata si bos nih, ini kalau ada yang mau jualan, ini berdasarkan ini atas mau siapa aja nih, Pak ini. Kita kan nggak tahu orang yang mau ambil, tapi kalau berdasarkan memo dari ini silakan. Kan begitu. Kita belum dicintai oleh Allah karena kita tahu kita banyak dosa, tapi ada memo daripada wali Allah karena kita sering jalan, kita datang. Ah ini pernah datang ke kuburku, ini pernah datang ziarah ke makamku. Nah, kita masuk sini. Tahu apa? Begitu. Dan nanti insya Allah kita akan berangkat tanggal 27 April malam Jumat. Pada Isya jam 8 setelah kita berangkat sampai di Cirebon mungkin jam 1 kita ziarah dan kita bisa salat Jumat itu di rumah. Insya Allah. Insya Allah. Nah itulah sebelumnya tentang masalah ziarah. Ya, dan kita harus mencintai para alim ulama. Kenapa? Karena kita dituntut oleh Rasulullah agar kita menjunjung, menghormati, menghargai, mencintai para pewaris Rasulullah. Siapa mereka? Para alim ulama. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah sekelumit referensi. Padahal kalau kita bacakan ini faedahnya banyak. Ya, tapi ini nggak sempat kata Pak. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kembali. Taklim kita adalah masih membahas tentang sifat ma'aninya Allah. Sebahagian sifat yang wajib terhadap zat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hak
Bagi dia hebat, kumio, lagu kumio. Maka kalau alfiah, kalau kata santri nanti alfiah itu paling mudah untuk dilakukan. Apa saja bisa. Ya, mau kayak lagu Romeo Irama boleh. Ola kata-kata bisa mudah untuk dihafal apabila dilakukan. Itu. Jadi salah satu kelebihan lagu itu memang untuk mudah dihafal. Mudah dihafal. Kayak anak kecil. Ya, dia kalau dilakukan senang. Coba aja kalau cicak-cicak di dinding nggak dilakukan. Cicak di dinding, dia jadi bosan. Tapi kalau dilakukan cepat apa? Kayak seperti kalau ada 5 dilakukan, enak anak kecil terus sama ilmu pun seperti itu. Makanya diperbolehkan syiar. Boleh. Kita fikih subat disihirkan, alfiah mau disihirkan, matrik selalu penawar disihirkan, Johar Maknun kita bayar disihirkan, kita tauhid disihirkan, kita Johar tauhid. Enak semuanya. Dulu saya hafal semua tahadisan ini. Kalau dulu hafal 15 kitab, tahadisan ini maka sombong. Boleh ditanyain. Ya, 15 kitab dulu hafal. Ya, sihir-sihir itu makanya. Maka ketika kita menghafal alfiah, ini lagu yang mana yang saya kira keren? Oh, kaleng susu. Nah, misalkan kolam susu bisa dinyanyiin alfiah, bisa. Kalau dulu itu waktu pas itu lagi apa tuh namanya? Lagu itu apa namanya? Wah, banyak lah pokoknya ya alfiah. Bisa dilakukan. Aduh, ini gaji kemana? Ada kudus, ada artinya tidak ada. Lawan daripada tidak adalah kudus artinya muhalafatu wujud tidak bahwa artinya kan, lawannya adalah fanahan. Ini harus bisa Bapak. Walaupun nggak hafal minimal dia tahu lah, karena hafalnya nggak wajib. Yang wajib mengimaninya dan mengiktikadkannya. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita hafal. Sama seperti Nabi dan Rasul, nggak wajib hafalnya, tapi wajib mengetahuinya. Iya, ini kan kalau kita tanya ini hubungan Nabi dan Rasul kan belum tentu sahih semua. Coba aja kalau ditanya seorang-seorang hubungan dari kanjeng Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad. Ayo. Tapi ketika ditanya, Ibrahim siapa? Oh, Nabi dan Rasul. Lut siapa? Nabi dan Rasul. Urutannya nggak tahu. Kan sama seperti itu juga sama. Tapi alangkah baiknya jika kita menghafal. Begitu. Nah, sudah kita lanjut. Bagian daripada sifat ma'ani tergolong daripada sifat ma'ani yang nomor ketiganya adalah sifat ilmu. Di dalam kitab Risalatul Baduri atau Pematan 3 diterangkan bahwasanya wajibu fi haqqihi ta'ala ilmu, wajib hukumnya yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala wajib tersifati oleh sifat ilmu. Jelas wajibnya di sini adalah bukan wajib menurut agama, bukan wajib menurut adat, tetapi wajib di sini adalah wajib menurut akal.
Inilah iman. Makanya kita selalu memohon kepada Allah agar dikuatkan, diletakkan iman. Kalau artis kan maaf, itu semuanya bohong semua, pembohong semua. Ngaku anak bukan anaknya, ngaku suami bukan suaminya, ngaku istri bukan istrinya. Betul. Kiai ikut-ikutan jadi artis, pembohong semua. Ngaku anak orang, ngaku istri orang ya. Ini kan acting, udah itu ada acting enggak? Enggak ada. Enggak ada. Itu enggak boleh jadi saksi seperti itu, pasal. Kalau kita bicara fikih, ya, tapi itu suruh mereka enggak jadi masalah. Cuman dalam kitanya kan ternyata iman itu subhanallah benar-benar milik Allah, bukan milik kita. Bahkan kata Nabi saja, Muhammad innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa menunjukkan orang yang engkau cintai untuk beriman. Jika seandainya iman ini milik kamu, Muhammad, pasti tidak akan ada orang kafir di alam dunia ini. Pasti Abu Jahal dia akan iman, pasti Abu Lahab dia akan iman. Bukan paman. Tapi iman kan bukan milik manusia, iman bukan milik paman, tapi iman punya Allah. Maka kita selalu mengharap agar ditetapkan iman Islam kita di dunia sampai akhirat. Dalam keadaan apapun. Karena iman bukan milik kita, bukan milik manusia. Tetapi seyogianya kita harus menjaga keimanan itu. Bagaimana cara menjaga keimanan? Ngaji tauhid yang benar. Jadi imannya kuat. Kita cuma ikhtiar ngaji yang benar. Begitu. Nah, jadi wajib di sini adalah wajib menurut akal. Apa patokan wajib menurut akal? Definisinya adalah kullu ma la yaqbalul intifa, setiap perkara yang tidak menerima tidak adanya. Atau wajib menurut akal adalah kullu ma yutasawwaru bil aqli wujuduhu wa la yutasawwaru bil aqli adamu, setiap perkara yang dibenarkan oleh akal adanya dan tidak dibenarkan oleh akal tidak ada. Ini akal mana kiai? Akal yang suci, akal yang masih steril, akal yang belum terkontaminasi. Kalau kita pikirkan sedemikian rupa, wajib Allah Subhanahu wa ta'ala menurut akal, wajib menurut akal kita yang menjadi hak Allah, wajib ada di dalam Allah. Allah tersifati oleh sifat ilmu. Jadi ilmu ini adalah ya sifat yang wajib adanya di dalam Allah menurut akal kita, menurut akal yang suci. Nah, jadi nanti perbandingannya di mana? Agama. Benar tidak agama ini menunjukkan bahwa hukum akal ini, ilmu ini wajib bagi dalam Allah? Maka dalam Al-Quran dikatakan innallaha ala kulli syai'in alim, wallahu sami'un alim, dan yang lain-lain. Oke, kita belum bicara tentang dalil nakli. Ini tentang masalah akal. Wajib akli, wajib menurut akal bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menjadi hak Allah, wajib Allah tersifati oleh sifat ilmu. Apa ilmu? Ilmu itu adalah tahu, uninya, waru. Bisa dikatakan pintar, tahu aja lah. Maha tahu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala wajib tersifati oleh sifat ilmu. Ternyata ini dibenarkan oleh akal. Akal tidak menerima jika Allah ta'ala itu bodoh. Kalau akal tidak menerima jika Allah ta'ala itu tidak ilmu. Loh, kenapa? Nanti kalau misalkan ada sesuatu Allah tidak tahu, masa begitu itu buat. Kita nggak mau menyembah Tuhan yang bodoh. Allah itu maha tahu. Jadi wajib di sini adalah wajib menurut akal, dan Allah Subhanahu wa ta'ala wajib tersifati oleh sifat ilmu. Bahwasanya Allah ta'ala itu maha uninya,
koperasi. Gimana? Masalah koperasi. Koperasi. Ya. Itu kan ada transaksi simpan pinjam uang. Nah, Di situ sebenarnya meminjamkan uang ada kelebihannya. Nah. Itu hukumnya apa? ya, sebetulnya ini adalah sudah dibahas. Cuman mungkin lupa atau memang nggak ngaji kan. Bagaimana hukumnya koperasi simpan pinjam dan dia melebihkan daripada pinjamannya? Di dalam kitab I'anatul Talibin, juga kitab Fathul Wahab dan kitab-kitab fikih yang lain, hampir seluruhnya kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i menerangkan bahwasanya kullu qardin jarra naf'an fa riba, setiap utang yang menarik keuntungan itu hukumnya riba. Jadi kalau simpan pinjam seperti itu riba hukumnya. Lah bagaimana koperasi yang sehat? Silakan bikin koperasi, gak semuanya haram, tapi koperasi menurut syariat. Koperasi menurut syariat. Bagaimana kalau dia pinjam 10.000 ya kembali 10.000? Cuman kita harus ada kebijaksanaan, tapi jangan didampingkan. Kita tahu sendiri